Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya. Dalam penyerangan yang Vegeta dan Broly lakukan, Broly sukses mengalahkan Frieza dan langsung membuatnya sekarat. Namun Alto yang sangat setia pada Frieza berhasil membawanya kabur menggunakan portal dimensi. Broly tidak bisa mengejar kemana perginya Frieza dan juga Alto. Untuk Vegeta, dia pun gak bisa melakukan apapun karena dihadang oleh Kuriza. Saat ini Alto membawa Frieza ke suatu tempat di mana Alto merasa lega. Mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran Broly. Kemudian datang para anak buah Frieza yang sebelumnya penasaran dengan pertempuran yang terjadi. Mereka menanyakan apa yang sudah terjadi pada tuan mereka, yaitu Frieza. Temannya merasa kalau Frieza kini sudah selesai. Mereka semua pasti juga akan segera dibunuh oleh para Saiyan. Marah mendengar itu, Alto minta mereka untuk tidak mengatakan sesuatu yang semakin membuat mereka merasa sangat terpuruk. Di situ Alto mencekik leher makhluk itu dan langsung membunuhnya dengan menjadikannya sebagai tengkorak kering. Temannya yang lihat itu merasa sangat panik, dirinya bisa dibunuh juga oleh Alto. Yang benar aja, Alto tidak pandang bulu pada siapapun yang berani membangkang. Alto mencekiknya juga, lalu sambil menegaskan kalau makhluk itu sama sekali tidak berguna. Namun, kematiannya akan memberikan nilai pada pertempuran ini. Energi hidup para kroco, Alto katakan, bisa untuk menyembuhkan luka bagi Frieza. Jadi, setelah membunuh para kroco, Alto menyalurkan energi kehidupan mereka pada tubuh Frieza hingga sembuh kembali seperti semula. Di situ, Frieza dapat sadar lagi di mana semua kekuatannya telah kembali. Frieza nampak menunjukkan kekesalan yang mendalam, membuat Alto yang melihatnya sangat begitu panik. Frieza penasaran di mana Broly menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Tapi Frieza tegaskan kalau dia nggak bakalan terkejut lagi dengan apapun yang Broly lakukan selanjutnya. Alto memberitahu dia di sini untuk membantunya. Apakah yang Frieza butuhkan, Alto pasti akan mengabulkannya. Frieza mengatakan Alto sudah melakukan cukup banyak hal untuknya dan membawanya kembali pada pertempuran ini. Jadi Frieza ingin Alto bersantai, sedangkan dirinya akan memulai pertempuran ronde berikutnya. Sementara Broly masih sedang menghadapi para makhluk raksasa yang diciptakan oleh sihir Alto. Dengan serangan laser yang Broly lakukan, mampu menghancurkan makhluk itu hingga menjadi debu angkasa. Di sini Broly begitu tenang menghadapi setiap musuh yang datang, meski telah menggunakan semua kekuatannya. Dan setelah merasakan aura ki Frieza, Broly akhirnya bisa menemukan di mana lokasi mereka. Kemudian Broly meningkatkan lagi aura ki-nya, di mana getarannya sampai pada seluruh planet yang ada di semesta. Vegeta dan Kuriza yang merasakan dahsyatnya kekuatan Broly merasa sangat begitu terkejut. Di situ Broly meluncur meninggalkan planet itu hingga dampak yang dihasilkan membuat planet itu sampai hancur sebagian kecilnya. Yang bahkan Vegeta serta Kuriza merasakan dampak tersebut hingga tubuh mereka terhempas melayang jauh. Kekuatan Broly benar-benar sangat luar biasa kuat. Selain itu, Broly yang sekarang sudah seperti Super Saiyan 4, tapi versi legendaris yang terkuat sepanjang sejarah. Broly melihat planet di mana Frieza sembunyi dan segera meluncur ke sana. Frieza yang merasakannya juga sudah sangat menunggu kedatangan Broly. Dia sangat percaya diri sekarang bisa membunuh Broly dengan gampang. Jadi Frieza segera terbang untuk menyambut kedatangan Broly tersebut. Keduanya bersamaan saling menyerang, di mana keduanya telah siap untuk pertarungan sesungguhnya ini. Serangan keduanya menciptakan ledakan yang sangat dahsyat di seluruh semesta Frieza. Nampak Alto juga merasakan dampak tersebut hingga tubuhnya terhempas sangat begitu jauh. Yang terlihat planet itu hancur sepenuhnya, di mana Alto melayang-layang gak berdaya di angkasa. Alto yang masih sadar melihat bagaimana dahsyatnya pertarungan Broly dan Frieza saat ini. Alto cukup kagum pada Frieza yang sekarang bisa mengimbangi kekuatan penuh Broly. Bahkan Frieza punya lebih banyak kekuatan cadangan dalam tubuhnya. Alto juga merasa kesal, dia malah kehilangan tangannya di saat situasi mencekam seperti ini. Dan Alto sendiri harus menumbuhkan tangannya lagi, yang mana Alto sama sekali belum pernah melakukannya sepanjang dia hidup. Alhasil Alto harus berusaha sangat keras hingga akhirnya bisa menumbuhkan tangannya kembali seperti semula. Alto punya keyakinan penuh bahwa Frieza bisa mengalahkan Broly dan juga Vegeta dengan kekuatannya yang sekarang.
Meski Frieza tidak mengizinkan Alto untuk ikut campur, tapi Alto tetap akan siap turun tangan kapan saja demi Frieza. Dan saat ini, baik Frieza maupun Broly masih terus menggencarkan serangan mereka masing-masing dengan sangat luar biasa ganas. Tapi kemudian kaki Frieza mendapatkan banyak tusukan duri yang sontak membuatnya merasa sangat begitu kesakitan. Dia yang kesal dengan itu mencoba untuk memukul Broly. Namun lagi, tangannya kini yang dipenuhi dengan tancapan duri yang cukup banyak. Lalu, Broly mencengkram kepalanya sangat keras hingga Frieza semakin kesakitan. Broly meremas kepala Frieza untuk menghancurkannya. Frieza nampak cuma bisa berteriak saja merasakan kesakitan pada kepalanya. Tapi kemudian ekor Frieza mengunci leher Broly dan balik menyakiti Broly dengan sengatan keras. Sengatan listrik besar yang dihasilkan ekor Frieza membuat Broly langsung tidak berdaya. Frieza memberitahu kalau dia belajar trik sengatan listrik ini dari ayah Broly, yaitu Paragus. Tidak dia sangka terapi jurus listrik ini bisa sangat efektif. Siapa yang tahu Broly masih akan terikat oleh terapi sepele seperti itu. Karena dulu sejak Broly masih sering mengamuk, Paragus memasangkan alat di leher Broly yang membuat Broly tersetrum jika lepas kendali. Dan sampai saat ini Broly seperti masih merasakan itu atau trauma yang tidak bisa dihilangkan dari siksaan ayahnya. Lalu Frieza menciptakan sebuah pisau energi dan siap buat menghabisi Broly dengan serangannya. Sedangkan saat ini Broly masih terus disiksa tanpa henti. Dia mungkin gak bisa menghindari serangan Frieza tersebut. Frieza menegaskan ini adalah rasa sakit yang Frieza timpakan pada istri Broly yang telah berkhianat padanya saat Frieza pensiun dari Universe ke-7. Broly yang mencoba terus menahan rasa sakit, kecewa kenapa hal ini terjadi pada dirinya. Dia bertekad nggak boleh gagal di sini dan harus bisa mengalahkan Frieza apapun yang terjadi. Di situ, Broly teringat perkataan Cilai istrinya yang saat itu penasaran kenapa Broly sering menggaruk lehernya ketika tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Tapi melihat Broly yang nampak bingung, Cilai minta maaf sudah menanyakan itu. Jadi Cilai membolehkan Broly untuk tidak menjawabnya. Broly berkata jika Cilai yang bertanya, maka Broly tidak mempermasalahkannya. Dengar itu sedikit membuat Cilai lega. Jadi dia katakan Broly boleh bercerita dengan perlahan jika dirinya mau. Kemudian Broly menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya di masa lalu. Ketika Broly kecil, Broly selalu mencoba yang terbaik untuk menyenangkan ayahnya setiap saat. Suatu hari, Broly marah ketika nggak bisa melakukan apa yang ayahnya inginkan. Kemarahan Broly kecil tersebut membuat Paragus ayahnya sampai ketakutan sekali. Broly meledakkan kekuatannya secara besar-besaran yang menghasilkan kekuatan sangat dahsyat. Dan tanpa kesadaran Broly, dia nggak sengaja menyakiti mata ayahnya hingga mengeluarkan banyak darah. Setelah kejadian itu, ayahnya memasangkan sebuah alat khusus di leher Broly. Ayahnya memberitahu semua itu demi kebaikan Broly. Jadi ayahnya bisa dengan mudah mengontrol kendali Broly dengan menyetrum tubuhnya jika lepas kendali lagi. Paragus menegaskan dia akan terus menyakiti Broly jika Broly tidak patuh pada perintahnya. Karena itu sebelum Broly bertemu dengan Cilai, begitulah keadaan Broly setiap harinya bersama Paragus. Cilai yang terharu mendengar cerita itu meminta Broly untuk tidak takut lagi. Dia katakan tidak seorang pun akan pernah melakukan hal buruk pada Broly lagi. Mereka segera berpelukan untuk menenangkan jiwa Broly. Cilai berkata, Broly lebih kuat dari siapapun dan gak ada hal apapun yang dapat mengalahkannya. Setelah teringat perkataan istrinya, Broly mendapatkan tekadnya kembali. Dia menggigit ekor Frieza sampai putus seperti ekor cicak. Frieza sontak merasa kesakitan dengan ekornya yang telah menjadi putus. Dan gak sampai situ, Broly menyemburkan sebuah serangan laser besar yang menghantam tubuh Frieza sangat ganas sekali. Lalu Broly lanjut mencengkram tubuhnya supaya tidak kabur. Dan setelah itu, boom! Broly melepaskan serangan dengkul kopong yang menghantam perut Frieza sangat luar biasa keras. Menerima serangan yang begitu luar biasa keras membuat Frieza semakin merasa tidak berdaya. Tapi tiba-tiba Frieza bersiap akan melepaskan serangan laser. Melihat hal itu sontak membuat Broly merasa sangat terkejut. Di situ Frieza segera melepaskan serangan laser matanya yang mengenai Broly hingga menciptakan ledakan besar. Frieza berhasil melepaskan dirinya dan turun ke tanah. Dia melihat apakah Broly masih bisa bertahan dari serangannya tadi. Dan nampak mata kanan Broly terkena serangan tadi,
tapi nggak membuat Broly gentar sedikit pun. Broly memberitahu seharusnya dia berterima kasih karena Frieza sudah membiarkannya mengatasi kelemahan Broly yang terakhir. Broly memuji Frieza bisa melakukannya lebih baik dari yang dia kira. Dan pada akhirnya Broly tegaskan tetap saja tidak mungkin Frieza bisa keluar dari sini hidup-hidup, karena Broly akan segera membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tapi melihat mata sebelah Broly telah luka semakin membuat Frieza tertawa lepas. Frieza meremehkan semua ucapan Broly yang terlalu sombong di hadapannya. Tiba-tiba muncul banyak portal dimensi di sekitar Broly, dan rupanya itu adalah para pasukan Frieza yang dikirim Alto untuk menyerang Broly secara habis-habisan. Frieza cukup senang, dia sepertinya punya waktu istirahat dulu sambil menonton pasukannya bertarung. Dan dari portal di depan Broly, Alto muncul untuk memimpin para pasukan menyerang Broly. Dengan teriakannya yang keras, Alto memerintahkan semua pasukan menyerang Broly secara brutal. Semua pasukan segera menyerang dengan ganas, tapi di situ Broly membangkitkan kekuatan yang lebih tinggi lagi. Semua pasukan yang menyerang langsung hancur dibuatnya. Broly menegaskan kalau dia nggak akan membiarkan Frieza lolos lagi seperti sebelumnya. Kemudian Broly segera tancap gas meluncur ke tempat Frieza berada. Alto yang melihat itu merasa sangat begitu panik. Jadi Alto menggunakan kemampuan sihirnya untuk tidak membiarkan Broly mendekati Frieza. Di situ Broly menerobos semua sihir Alto untuk terus bisa mencapai lokasi Frieza. Dan sebaliknya, Frieza sendiri sama sekali tidak merasa ketakutan. Frieza merasa ini sudah cukup bagus untuk skala pertarungan ini. Dia telah mencapai kekuatannya untuk saat ini dan sudah kehabisan semua tenaganya. Jadi sekarang Frieza akan menghadapi Broly terakhir dan untuk selamanya. Dari tangan Frieza yang terluka itu, dia mengeluarkan banyak energi hingga berubah pada transformasi baru. Melihat tubuh Frieza diselimuti aura hitam, Broly yang mau memukul sontak merasakan sesuatu terjadi pada tubuhnya, di mana tubuhnya saat ini sama sekali tidak bisa dia gerakkan sesuai pikirannya. Dan nampaklah Frieza mendapatkan perubahan baru lagi. Di detik-detik dirinya sudah merasa pasrah. Frieza menegaskan pertarungan ini sudah berakhir meskipun tidak seperti yang Broly bayangkan sebelumnya. Untuk Broly, dia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Dan nampaklah perubahan baru Frieza yang melampaui Black Frieza. Bisa dibilang ini adalah evolusi kedua dari Black Frieza. Melihat kekuatan dahsyat yang mengalir pada tubuh Frieza, Broly semakin merasakan kepanikan yang mendalam. Jika menurut Whis Broly saja sudah setara dengan Daishinkan, maka kekuatan Frieza sekarang sudah melampaui kekuatan Daishinkan, sang dewa terkuat nomor 2. Sementara itu, cerita dipindahkan dulu pada pertarungan Vegeta melawan Kuriza. Vegeta nampak santai menghadapi setiap serangan yang Kuriza lancarkan tersebut. Hal ini membuat Kuriza merasa kesal kenapa dirinya tidak bisa memukul Vegeta sedikit pun. Kuriza merasa kekuatannya cuma kalah dari ayahnya saja. Dia nggak mungkin kalah dari Vegeta. Dan Kuriza yakin Vegeta nggak bakal bisa memukulnya jika terus seperti ini. Dia meremehkan cara bertarung Dewa Kehancuran yang sangat tidak bagus. Dan kemudian Kuriza berhasil memukul wajah Vegeta sangat keras. Namun pukulannya sama sekali tidak berasa. Bahkan berapa kali pun makhluk itu memukul, hasilnya tetap tidak ada bedanya. Kuriza minta Vegeta untuk tidak terus bertahan seperti itu. Dia ingin Vegeta juga melakukan serangannya. Dan ditantang seperti itu, Vegeta langsung menghantam kepala makhluk itu menggunakan tendangannya. Yang sontak saja, makhluk itu langsung terbang melayang jauh ke desa tetangga. Tubuhnya yang gak berdaya menghantam batu pecahan planet dengan sangat keras. Kuriza cukup terkejut dengan daya kekuatan Vegeta yang begitu besar. Dia penasaran apakah dari tadi Vegeta cuma menahan diri sepanjang waktu saja. Kemudian Vegeta minta izin pada Kuriza untuk menceritakan sesuatu tentang menjadi seorang kesatria. Vegeta akui Kuriza sebenarnya adalah salah satu kesatria terkuat yang pernah Vegeta lawan. Namun dengan level Vegeta sekarang, Kuriza tentu terlihat lemah. Hal ini tentu sangat tidak masuk akal bagi Kuriza karena kekuatannya gak mungkin ada di bawah Vegeta. Vegeta mengetahui Kuriza memang terlahir dengan banyak kekuatan luar biasa di tubuhnya. Tapi Vegeta tegaskan Kuriza sama sekali nggak tahu apa sebenarnya yang sedang dia perjuangkan. Vegeta ingatkan seorang pejuang tidak akan pernah mencapai kebebasan jika dia tidak berjuang untuk sesuatu yang dia yakini.
Kuriza berpikir awalnya dia menemukan lawan yang sepadan, tapi kenyataannya Vegeta dianggap cuma besar omong yang hanya mengalihkan fokus dengan kata-kata. Dan Kuriza tahu kalau cara seperti itu adalah cara yang digunakan oleh orang lemah. Jadi Kuriza segera menyerang Vegeta dengan penuh keyakinan kalau Vegeta adalah orang lemah sedangkan dirinya kuat. Vegeta yang ingin menyadarkan makhluk itu akhirnya mengadukan pukulan mereka. Getaran dari pukulan mereka membuat Kuriza merasa sangat kewalahan, sedangkan Vegeta masih nampak santai dengan hal tersebut. Yang pada akhirnya Kuriza kalah, membuat tangannya patah dan merasa sangat kesakitan sekali. Kuriza menjerit kesakitan dan merasa tidak berdaya lagi. Vegeta memberitahu bahwa Kuriza sama seperti dirinya yang dulu. Vegeta dulu sering melampiaskan amarah dan frustasinya pada orang lain. Dia membunuh banyak orang yang tidak pantas mendapatkan semua itu karena Vegeta takut. Tapi Kuriza memberitahu dia sama sekali tidak takut dengan Vegeta. Dan pertarungan mereka sama sekali belumlah selesai. Di sini Vegeta setuju dengan itu. Karena itu Vegeta menciptakan 2 buah bola energi sambil memberitahu kekuatan yang Kuriza lihat bukanlah bentuk dewa ataupun perubahan seian, melainkan puncak dari perjalanan hidup Vegeta sebagai seorang prajurit atau keterampilan dan kekuatan tak terbatas dari seorang dewa kehancuran yang diresapi dengan api murni jauh di dalam hati seorang prajurit bangsa Seian. Alam keseimbangan alam semesta telah hilang, pangeran kehancuran akan datang untuk menghancurkan ancaman yang sudah di akarnya. Jadi Vegeta memberitahu Kuriza tidak akan punya kesempatan melawannya lagi. Kuriza yang tidak percaya itu minta Vegeta tidak banyak bicara lagi. Kuriza teringat perkataan ayahnya di mana ayahnya meremehkan kekuatan Kuriza yang begitu lemah. Dan sebagai anak Frieza, pasti ada sebuah kesalahan kenapa Kuriza begitu lemah. Kuriza yang nampak tidak sepintar ayahnya, penasaran apa yang harus dia lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya layak untuk ayahnya. Dan Kuriza akan melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat lagi. Setelah mengingat itu, Kuriza langsung meledakkan kekuatannya secara besar-besaran. Kekuatannya meluas sangat besar, melampaui jauh kekuatan sebelumnya. Namun, Vegeta yang gak takut dengan itu juga meningkatkan kekuatannya lagi. Vegeta memblokir energi yang dikeluarkan Kuriza dengan kekuatan kehancuran yang sangat luar biasa tersebut. Dan pada akhirnya, Vegeta tetap bisa mengalahkan Kuriza dengan memukul perutnya pakai pukulan santai. Kuriza sangat penasaran kenapa kekuatan Vegeta bisa sebesar ini. Perubahan terkuat Kuriza seperti nyamuk gigit kecil saja bagi Vegeta. Yang bisa Kuriza lakukan hanyalah minta maaf pada ayahnya karena nggak bisa mengalahkan Vegeta yang terlalu kuat baginya. Kuriza sudah merasa pasrah meski dibunuh Vegeta. Lalu apakah Vegeta akan membunuh Kuriza atau malah akan menyadarkannya dari semua kejahatan ayahnya? Karena Vegeta tahu Kuriza memiliki sifat yang tidak sama seperti Frieza. Bagaimana kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.